Halo semeton. Nah, hari ini kita ketemu lagi ya di channel Pecinta Bonsai bersama saya Ditya Putra Londir. Oke teman-teman, sesuai judul, ini merupakan proses membuat bonsai small sancang atau bonsai mame sancang yang saya proses selama 7 bulan. Nah, ini kondisi pertengahan bulan Mei 2021 teman-teman. Seperti yang kalian lihat, ini bahan yang sudah saya pecah bonggol. Itu saya tidak anggap ya, atau saya tidak hitung. Kalau dihitung dari pecah bonggol ya mungkin sekitar 9 bulan teman-teman. 9 bulan, tetapi saya lebih tertarik untuk membuat atau mengatakan bahwa proses ini selama 7 bulan ya. Karena memang kalau dihitung pecahannya ya saya lupa ingat ya, sekitar 9 bulan. Tetapi dari tunggul seperti ini saya proses selama 7 bulan ya. Di awal bulan atau di pertengahan ya, karena ini lebih tepatnya saya dokumentasikan sekitar tanggal 13 Mei 2021. Jadi saya anggap pertengahan Mei 2021 ya teman-teman. Nah, konten ini saya proses selama 7 bulan yang sudah saya dokumentasikan ini, dan hasilnya cukup bagus, cukup memuaskan ya teman-teman. Nah, ini bekas potongan tadi kita pecah lagi, kita pecah bonggol ya, kita proses lagi agar tidak ada sisa atau bahan yang terbuang ya. Jadi kalau seperti ini kita bisa memanfaatkan, bisa saja ini menjadi sesuatu yang bernilai, yang berharga di kemudian hari. Yang penting kita bisa merawat, kita fokus merawatnya ya, jangan inget nanem aja. Kita harus rawat, kita harus kasih pupuk ya, sama seperti halnya kita hobi hewan, apapun itu ya. Yang penting kalian konsisten dalam melakukan perawatan. Nah teman-teman, ini hasil potongan tadi kita manfaatkan sehingga menjadi cikal benih-benih atau bakalan ya, atau bahan bonsai mame di kemudian hari. Bisa dikatakan ini juga bisa jadi bonsai sito ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Nah, oke. Kemudian setelah berselang sekitar ya setengah bulan lah teman-teman. Ini udah bulan Juni. Jadi udah pernah dikawat. Ini pengawatan pertama, bisa dibilang ya pertengahan lah. Lebih tepatnya tanggal 21 Juni ya 2021. Saya dokumentasikan untuk proses pengawatan pertama teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Oke. Ini pertumbuhannya cukup cepat. Jadi ya berselang hampir sebulan lebih lah. Sebulan lebih ternyata udah bisa tumbuh percabangan seperti ini ya teman-teman. Oke. Ini berselang 1 bulan lebih lah teman-teman. Nah, ini udah masuk ke proses seleksi sebenarnya teman-teman. Seleksi ranting ya. Nah, berselang hampir 3 bulan. Ini bulan September ya. Lebih tepatnya tanggal, ini saya dokumentasikan tanggal 19 September ya 2021. Jadi berselang hampir 3 bulan. Untuk proses pengawatannya saya udah pernah dokumentasikan ini, tetapi terhapus ya atau hilang karena prosesnya lama. Saya juga produksi banyak sekali video-video lama, jadi mungkin nggak sengaja kehapus. Jadi proses pengawatannya nggak saya dokumentasikan ya, atau nggak ada di video kali ini. Nah, tetapi ini proses pelepasan kawat dari proses pengawatan kedua teman-teman. Ini kondisinya di bulan September 2021 ya. Nah, sebenarnya dalam proses membuat bonsai yang berdurasi cukup lama seperti ini ada tantangan tersendiri, terutama untuk detail
detail update dari bahan yang kita miliki. Jadi saking banyaknya ada saja yang tercecer ya teman-teman. Artinya tidak mendetail proses pertumbuhannya. Nah, tetapi ini udah masuk ke proses pengawatan kedua, udah dilepas. Sekarang tinggal di cutting ya. Karena memang untuk percabangan dan juga udah masuk ke perantingan udah cukup balance menurut saya. Jadi kita lakukan pemotongan dan sisakan ranting-ranting atau cabang yang memang belum sesuai dengan keinginan atau ukurannya, ya kita lakukan loss lagi. Seperti halnya ini ya teman-teman. Nah, ini yang paling bawah usahakan sebesar kelingking lah, baru dipotong ya, atau di press. Jadi untuk bulan September, bisa dibilang akhir September, hasilnya seperti ini. Ini masih proses pemilihan mahkota juga. Mahkotanya akan di tengah-tengah seperti itu. Nah, ini ya teman-teman, ini sekitar tanggal 17 Oktober ya teman-teman. 17 Oktober, kondisinya seperti ini, sangat-sangat subur. Karena memang untuk proses di pot seperti ini cukup menantang, tetapi usahakan tetap jaga kesuburan media tanam yang kita gunakan. Ini ya teman-teman, di bulan Oktober, bisa dibilang pertengahan lagi. Nah, ini kemudian ini kondisi bulan November ya teman-teman. Bulan November, tepatnya saya nggak inget. Yang jelas ini bulan November ya. November, kondisinya seperti ini. Kita masuk ke tahap pemilihan ranting lagi. Kita pangkas ranting-ranting yang tidak akan kita gunakan. Kemudian untuk loss lengan yang paling bawah, saya kira udah lumayan besar, jadi kita lakukan pemangkasan ya. Nah, ini kita sekaligus lakukan proses pemilihan percabangan teman-teman. Jadi untuk titik tumbuh cabang yang sekiranya mengganggu, yang tidak sesuai, jadi kita potong, kita pangkas biar pertumbuhan yang lain lebih maksimal. Nah, ini kita potong ya lengan yang paling bawah. Dengan ukuran segitu saya kira udah cukup untuk kita lakukan pecah cabang ya. Ini kan batang utama, cabang, kemudian anak cabang. Jadi kita masuk ke anak cabang ya teman-teman. Oke, ini kita masih lakukan proses pemilihan. Kita pilah-pilah dulu cabang, kemudian tunas-tunas, titik tumbuh tunas ya teman-teman. Titik tumbuh tunas, ada beberapa yang memang tidak sesuai, yang tidak perlu kita gunakan. Kita lakukan pemangkasan dan juga perapian, dan mungkin nanti ada beberapa ranting yang perlu pengawatan ya teman-teman. Nah, ini ya, ini contohnya. Untuk proses pengawatan ranting sekecil ini, kita gunakan kawat ukuran 1 mm ya teman-teman. Jadi ukurannya kecil, kita gunakan kawat hitam ya. Ini saya dapat kemarin beli bahan bakalan, ternyata isi kawat hitam. Jadi saya udah buka, kita manfaatkan lagi untuk kawat bonsai mame sancang ini ya. Nah, ini teman-teman, kita udah proses dari awal sampai November ya. November kondisinya udah seperti ini ya, kurang lebih dari proses pemotongan batang utama, ngepres ya kurang lebih 7 bulan ya. Kalau kita hitung dari pecah bonggol, karena saya lupa ingat, mungkin sekitar 9 bulan. 9 bulan udah lumayan untuk perantingan. Jadi memang untuk sepintas perantingannya berat sebelah ya teman-teman. Karena memang untuk cabang-cabang yang berada di sebelah kanan video, pertumbuhannya lebih subur dibandingkan cabang-cabang yang berada di sebelah kiri. Mungkin karena
ketika melakukan seleksi atau pembentukan cabang, lebih banyak cabang yang di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan video berarti di sebelah kiri bonsai. Nah, ini untuk ranting-ranting yang di bagian atas kita kawat, kita bentuk, kita arahkan sesuai dengan alur dari pohon yang udah kita konsep mame seperti ini ya. Ini sancang mame yang nanti mungkin kalau finishing sampai finish ya, saya harapkan sih nggak lebih dari 15 cm ya teman-teman. Nah, ini ada cabang-cabang juga yang kemarin di los udah cukup besar, udah cukup pembesarannya, kita lakukan pemangkasan. Nah, ini ada cabang ya, lagi satu yang di bagian bawah ya mungkin masih kurang, jadi kita los lagi. Oke teman-teman, kalian bisa lihat sendiri ya, untuk hasil membuat bonsai mame dari bahan sancang yang diproses selama 7 bulan kurang lebih seperti ini. Ini ada tunas ya teman-teman. Nah, tunas ini kita akan jadikan top ya, karena memang untuk cabang-cabang yang di samping kurang jika ditarik menggunakan top, jadi saya pilih titik tumbuh ini ya. Nah, nanti kan ke atas seperti itu ya, bisa dibilang ini mame gaya cokan teman-teman. Oke, nah ini hasil atau proses, bisa dibilang hasil kesabaran selama 7 bulan kita proses bonsai mame sancang. Hasilnya seperti ini ya, cukup memuaskan. Jadi untuk hasil sementara kurang lebih seperti ini teman-teman. Belum maksimal tetapi udah kelihatan ya konsep dan juga pola perantingan dan percabangannya. Oke teman-teman, sekian video kali ini dan sampai ketemu di konten-konten saya selanjutnya.